Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 8 anggota. Yang pertama, Srianto. Yang kedua, Ayu Nurhayani. Yang ketiga, Salsa Aisyah Diah. Yang keempat, Diah Minarsih. Yang kelima, Latifah Hani Febrianti. Yang keenam, Fitria Misarinda. Yang ketujuh, Sandra Suratri. Dan yang kedelapan, Aulia Indah Sapitri, yang akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Dasar Negara. Langsung saja, materi pertama akan dibawakan oleh Cassandra Suratri. Kepada Cassandra Suratri, saya persilahkan. Saya Sandra Suratri. Di sini saya akan membacakan pada pembahasan di poin pertama, yaitu tentang menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Jadi untuk konsep negara sendiri pada poin pentingnya itu adalah di sini sebagai suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Oke, kemudian untuk secara detailnya perihal menelusuri konsep negara itu sendiri, jadi apakah Anda pernah mendengar istilah Homo faber, Homo socius, Homo economicus, dan istilah dari zoon politikon? Nah, istilah-istilah ini mengisyaratkan bahwa adanya interaksi antar manusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang, kebutuhan, atau kepentingan masing-masing. Akibatnya, pergaulan manusia dapat bersamaan atau sejalan, berbeda dan atau bertentangan satu sama lain. Bahkan istilah Thomas Hobbes, manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain atau Homo homini lupus. Oleh karena itu, agar tercipta kondisi yang harmonis dan tertib dalam memenuhi kebutuhannya, memperjuangkan kesejahteraannya, masing-masing manusia membutuhkan suatu negara seperti itu. Jadi, apakah negara itu? Di sini menurut Diponolo, negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahannya dengan Diponolo menyimpulkan terdapat 3 unsur yang lazim disebut sebagai unsur konstitutif, yaitu yang pertama unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Kemudian yang kedua, unsur manusia atau umat, masyarakat, rakyat, atau bangsa. Dan yang ketiga di sini adalah unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintah. Seperti itu. Kemudian di sini ada tujuan negara. Dengan demikian tujuan negara Republik Indonesia terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 45 apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi 2. Yaitu yang pertama adalah pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach, kemudian yang kedua adalah pendekatan keamanan atau security approach. Nah, di sini kita menelusuri konsep tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa binatang bersel satu pun atau amuba hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup pula. Jadi dengan demikian, suatu bangsa mendirikan negara pasti ada tujuannya nih, untuk apa negara itu didirikan. Kemudian secara teoretik ada beberapa tujuan negara, yaitu diantaranya yang pertama kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan. Kemudian yang kedua di sini adalah kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Lalu yang ketiga kemerdekaan, kemudian yang keempat keadilan, dan yang kelima adalah kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Seperti itu. Oke, masuk pada urgensi dasar negara. Jadi, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dan dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Kemudian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Kemudian cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya,
Cita-cita ini mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat, serta prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, lalu yang keempat, Peraturan Pemerintah, yang kelima, Peraturan Presiden, yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi, dan yang terakhir, ketujuh, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota. Seperti itu. Saya Fitria Misarinda akan menjelaskan alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Muhyiddin, dengan adanya Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia dapat dihindari karena Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam suatu keragaman yang kokoh. Nah, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar negara memberikan arah tentang hukum untuk menciptakan keadaan negara yang lebih baik, yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ada sumber yuridis. Secara yuridis, Pancasila merupakan dasar negara yang terdapat pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, melalui Undang-Undang Dasar sebagai badan hukum, Pancasila ini perlu ditegaskan lagi agar dalam penyelenggaraan demokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat menyelesaikan konflik yang ada dengan baik. Pancasila sebagai dasar negara pun terdapat pada pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, dia pun terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara dan Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara. Yang kedua ada sumber historis. Pada saat itu, terdapat sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Tetapi sebelumnya Muhammad Yamin dan Supono menggunakan pandangannya mengenai dasar negara ini bahwa Pancasila seringkali disebut sebagai ideologi negara. Dengan demikian, Pancasila dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan para anggota BPUPKI dan PPKI. Namun menurut Mahmud MD, perjalanan historis Pancasila merupakan hasil dari karya beberapa aliran politik di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI. Berikutnya, sumber sosiologis dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Diah Minarsi. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, melindungi terhadap semua agama dan keyakinan, serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersifat dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Ketiga,
Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberikan kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah, mufakat keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas, deliberatif, dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial tersebut, Pancasila yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik, dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga Pancasila dan lembaga-lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia, yang dapat dilihat dari kehidupan masyarakat dan dalam bidang pemerintah. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham yang bersandar pada otoritas materi, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter. Terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia, maka dapat diidentifikasi bahwasanya dilihat dari kehidupan masyarakat terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini. Karena perubahan sistem pemerintah yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan pihak lainnya. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Oleh karena itu, elemen masyarakat harus bahu-membahu dan merespon secara serius, serta bertanggung jawab guna memperkokoh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, integritas nasional diharapkan semakin kokoh dan secara bertahap bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita dan impian seluruh masyarakat. Esensi Pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat. Dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas, tetapi meyakinkan Pancasila adalah salah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya
Satu alat mempersatukan dalam perjuangan, melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap bangsa mempunyai cara perjuangannya sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri, kepribadian yang terwujud dalam berbagai hal, dalam kenyataannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain sebagainya. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resource atau personal bisa sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhnya kepentingan nasional, bisa disebut national interest, yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sementara human resource terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab. Sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang menjatuhkan kepentingan rakyat. Demikian pula halnya pada tahap implementasi yang harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain yaitu transparan, akuntabel, dan fairness, sehingga akan terhindar dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free fight liberalisme, tidak terjadi monopoli dan monosoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik atau infrastruktur politik. Dalam kehidupan kemasyarakatan, baik dalam bidang sosial maupun bidang politik, seyogianya nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan kaidah panutan. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi fatsun atau etikopolitik yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suasana kehidupan yang harmonis. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh dan berbagai peraturan yang ada di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditegaskan dalam alinea keempat terdapat kata berdasarkan, yang berarti Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintah negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hakikatnya, proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan merupakan suatu sarana, isi, dan arti yang pada pokoknya memuat dua hal, yaitu 1. Kemerdekaan bangsa Indonesia, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. 2. Tindakan-tindakan segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan. Setelah proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, kemudian keesokan harinya yaitu 18 Agustus 1945 disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memuat pembukaan
Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea ketiga, terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga. Pembukaan menunjukkan bahwa antar proklamasi dengan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kedua, ditetapkan pembukaannya pada 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi pembagian kedua proklamasi. Ketiga, pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur dengan berdasarkannya asas kerohanian Pancasila. Keempat, dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 dan memberikan pertanggungjawabannya terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Kailam 1993 62 sampai dengan 64. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Notonegoro menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara, yang fundamental. Lebih lanjut, Notonegoro menjelaskan bahwa secara ilmiah, kaidah negara dan fundamental mengandung beberapa unsur mutlak yang dapat dilihat dari dua segi pandangan. Notonegoro tentang unsur mutlak tersebut yaitu dilihat dari segi terjadinya. A. Ditentukan oleh pembentukan negara. B. Terjelma dalam bentuk pernyataan lahir sebagai kehendak pembentuk negara mengenai dasar-dasar negara yang terbentuk. Dilihat dari segi isinya memuat dasar-dasar negara yang terbentuk. A. Asas kerohanian negara. B. Asas politik negara. C. Tujuan negara. D. Memuat ketentuan diadakannya undang-undang negara. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 45 antara lain sebagai berikut. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai syarat fundamental non. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai stat fundamental non secara ilmiah akademis. Pembukaan UUD 1945 sebagai stat fundamental mempunyai hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang terbentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. 4. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Setelah amandemen atau perubahan keempat dalam 2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Lihat pasal 2, aturan tambahan UUD 1945. Hal ini berarti bahwa penjelasan UUD 1945 sudah tidak lagi menjadi bagian dari ketentuan dalam UUD 1945. Meskipun penjelasan UUD 1945 sudah bukan merupakan hukum positif, tetapi penjelasan yang bersifat normatif sudah dimuat dalam pasal-pasal UUD 1945. Selain itu,
Dalam tataran tertentu, penjelasan undang-undang dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan bernegara bagi warga negara. Pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan penjelmaan dari pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai stat fundamental norm. Apabila disederhanakan, maka pola demikian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. A. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai stat fundamental norm. B. Pembukaan Undang-Undang 45 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. C. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terjelma dalam pasal-pasal. Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen, dalam artian secara ilmiah akademis terutama menurut ilmu hukum. Tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan praktis bernegara, diperlukan nilai-nilai instrumental yang berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan nilai dasar. Adapun nilai instrumental Pancasila bagi dasar negara adalah pasal-pasal dalam undang-undang. Oleh karena itu, kedudukan pasal-pasal berbeda dengan kedudukan Pancasila sebagai pembukaan Undang-Undang 1945. 5. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. A. Dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu kepada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi. Mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia baik pada sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik dibatasi oleh konstitusi. Hal ini yang terjadi hakikat dalam konstitusionalisme yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Dengan demikian, pejabat publik akan terhindar dari perilaku sewenang-wenang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, dan sektor masyarakat pun terhindar dari perbuatan anarkis dalam memperjuangkan haknya. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi, terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang berdasarkan pada tujuan ekonomi kesejahteraan rakyat secara luas. Mubiarto 1999. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka, sistem ekonomi Indonesia berdasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34, di mana pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional.
Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan keadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mubyarto, sebagaimana dikutip oleh Kaelan 2239, yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak warganya. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran di atas, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Secara sistematis, pertahanan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, di mana terdapat dalam sila pertama dan kedua. Berdasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara, termasuk ke dalam sila ketiga. Harus mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan manusia yang termasuk dalam sila keempat, dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat, terdapat dalam sila 5. Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum, yang menghindari kewenang-wenangan negara yang melindungi dan membela wilayah, negara dan bangsa, serta dalam mengayomi masyarakatnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materinya dan juga kepada kalian yang telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga dapat menambah pengetahuan kita mengenai Pancasila. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.